Pak Mahfud waktu itu tertekan apa enggak oleh Pak Haji Rawi? Iya, baik. Saya beruntung menjadi orang Madura itu ya, Oke. yang paham betul tentang karakter orang Madura itu sendiri. Jadi Bajrawi itu ya intonasi ngomongnya ya seperti itu modelnya sudah. Jadi saya pikir itu bukan proses integrasi ya, bukan interogasi itu, bukan interogasi. Malah kami beruntung karena beliau berusaha fokus membangun penekanan-penekanan ini bisa apa tidak, ini bisa apa tidak. Gitu. Jadi kami malah beruntung dengan pertanyaan fokus seperti itu. Ingin pembuktian, Ingin gitu ya. pembuktian. Saya sebagai akademisi bertemu dengan beliau itu surprise malah, beruntung karena beliau itu ngajak kami untuk mengkonkretkan ide-ide yang riset yang selama ini ada di laboratorium langsung ke dunia industri, ke dunia nyata. Ini untuk penelitian garam rendah suhu. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui bantuan saya Leman Haris dari acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya ada di ruangan lab Bapak Mahfud yang kemarin sempat katanya netizen dimarah-marahi oleh Badawi terkait dengan urusan presentasi garam ya di Madura. Bahkan Bapak Mahfud ini sempat ingin bagaimana Pulau Garam ini betul-betul menjadi Pulau Garam. Tidak hanya nama, tapi betul-betul terbukti dengan hasil penelitiannya, risetnya, dan hari ini masih belum banyak orang yang tahu. Meskipun banyak orang tahu, masih belum banyak yang dimanfaatkan di lapangan. Nah, kemarin sempat dibicarakan sama Haji Rawi Kamal bahwa ini akan direalisasikan di Madura, dan tahap awal kurang informasi yang saya dapatkan kurang lebih 5 sekian hektaran yang dijadikan pilot project pertama kali oleh beliaunya. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam. Wow. Gus, saya Gus. Biasa kalau orang pinter itu begini penampilannya, pemirsa. Amin, 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 amin. Pemirsa, sebelum masuk ke Pak Mahfud, saya pakai model baru ini. Ini saya mendapatkan dari teman saya, baru datang dari Mekah, jadi model Taliban. Saya langsung pakai. Barangkali nanti ketika bicara masalah garam ada barokahnya Mekah, ini makanya saya pakai hari ini. Pak Mahfud, penekan dong, biar apa namanya lebih afdol, siapa Pak Mahfud dan dari mana itu Pak Mahfud, dari kota apa desa atau di mana? Kok sampai mempunyai informasinya dari Pak Aceh dulu itu bahwa di UTM ini sebetulnya tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain terkait dengan urusan hasil penelitian dan lain sebagainya. Perkenalkan dulu siapa Pak Mahfud. Terima kasih Gus. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Mahfud. Saya asli Pamekasan, Pademau. Saya beruntung menjadi bagian dari UTM karena UTM saat ini berikrar dan berencana untuk membangun Madura melalui kearifan lokal Madura. Salah satunya melalui produk lokal berupa garam. Di kami Bapak Ibu berencana membantu UTM mengembangkan garam ini karena kami melihat salah satu masalah besar di Madura adalah masalah garam. Di samping masalah lainnya tembakau dan lainnya. Bagi kami membangun garam itu adalah membangun Madura itu sendiri. Sehingga ketika Pak Rektor menginisiasi dengan visinya pendidikan berbasis kearifan lokal, berbasis komunitas lokal, maka kami menjadi bagian dari upaya untuk membantu beliau mencapai visi tersebut. Bapak Ibu, kami dengan garam ini memang punya ide untuk membangun garam yang selama ini dipersepsikan hanya untuk dapur, untuk kepentingan garam-garam lainnya yang sebenarnya manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan yang kita ketahui saat ini. Urusannya manfaat nanti kita dalam ini urusan perkenalan dulu, ta'aruf dulu bahwa Pak Mahfud ini orang Demak, Bu pemirsa, orang Disak. Oh iya, Bapak Ibu. Sengkula kento, orang kampung. Sebelum masuk ke sini itu di mana, Pak Mahfud? Sebelum masuk ke UTM dulu belajarnya di mana dan Saya Bapak Ibu S1, S2, S3 di IPB Bogor. IPB Bogor. Oh, ternyata lulusan Bogor, pemirsa, meskipun dengan Demak, Bu.
beda orang Bangka, orang Pamekasan tuh banyak sadar pendidikan sejak awal, beda dengan saya. Di IPB. Jadi ilmu dari situ itu yang masuk ke sini ya, Pak Mahfud ya. Itu. Selain itu aktivitasnya, selain di sini, Sampai saat ini, di apa namanya di organisasi kemasyarakatan ada? saya sampai saat ini aktif di, alhamdulillah, diminta NU untuk aktif membantu mengembangkan lembaga perguruan tinggi NU, membantu mengembangkan Badan Kemaritiman NU. NU. Badan Kemaritiman NU. Wow, iya. Jadi NU dan UTM mencari ilmu dari IPB dan lain sebagainya, pengabdiannya baru ke Madura lewat UTM dan NU. Luar biasa. Pak Mahfud, apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan Pak Mahfud di sini, yang diberi tugas oleh Pak Rektor untuk mengembangkan laboratorium khususnya terhadap garam? Baik, garam bagi kami tidak sederhana yang dilihat orang. Jadi kami ingin orang melihat garam itu dengan garam itu komplit untuk kepentingan global gitu ya. Jadi kami membangun simplifikasi kelembagaan garam meskipun tidak bisa melembaga secara formal. Kami bentuk namanya lembaga Saintex Pergaraman. Lembaga ini memang saat ini Bapak Ibu fokusnya menjadi mengendalikan merencanakan dan memprogram 4 kegiatan. Pertama pengembangan garam bahan baku, yang kedua pengembangan garam pangan, yang ketiga pengembangan garam non pangan, dan yang keempat adalah pengembangan garam turunan atau produk turunan garam. Turunan by product. Kasih tahu dong kita dan juga pemirsa apa namanya perbedaan dari masing-masing itu. Di mana bisa kita lihat? Garam bahan baku itu sebenarnya garam yang lazim diproduksi oleh petambak garam kita di lapangan saat ini gitu ya. Oh, yang dipakai cengi itu ya? Cengi sebenarnya itu garam bahan baku. Gitu. Dari tampek langsung bisa ada depor gitu ya? Depor bisa itu. Oh. Kalau yang tadi yang kan ada 3 ini. Kasih tahu dong pemirsa dan juga saya seperti apa garam-garam yang sudah diproses oleh Pak Mahfud itu. Jadi gimana saya bisa melihat itu? Bisa di depan mungkin? Ayo bisa kita lihat. Dari bahan baku keturunan empat jenis ya? Jenis. Ini garam bahan baku. Ini pemirsa. Ini garam bahan baku. Ini garam buja dapur ya? Iya, buja dapur. Ini buja dapur pemirsa. Garam bahan baku. Terus setelah ini mau diproses bagaimana? Nanti berikutnya bisa diolah jadi garam pangan. Oh, dan ini bahan dasar ya? Bahan dasar. Diolah jadi bahan garam pangan gitu ya. Garam pangan. Ini garam berjodium. Konsumsi berjodium. Garam pangan ini produksinya Pak Mahfud, apa kelebihan dari garam yang lain? Saya pikir sama saja. Kita mengacu pada standar SNI garam konsumsi berjodium. Jadi ini dari garam dasar ini diproses melalui proses pencucian, terus pengeringan, terus penambahan aditif jodium, baru nanti dikemas menjadi garam konsumsi berjodium. Ini. Terus ada juga garam lain yang unik sebenarnya garam pangan ini. Apa ini? Garam yang difortifikasi dengan ditambahkan dengan produk-produk herbal gitu. Healthy salt ya. Ya, garam sehat. Maklum ya kalau bacanya karena orang bukan lulusan IPB. Healthy salt ya. Jadi ini garam sehat, artinya garam organik yang kita tambahkan dengan rempah-rempah. Ini rempah-rempahnya ada yang menggunakan rumput laut, menggunakan kelor, menggunakan kayu manis, menggunakan jeruk ini semua sudah menjadi campuran dari semua itu ya. Dan semua campur ini sudah diteliti secara ilmiah. Pemirsa, ini garam pangan biasa ini yang mempunyai nilai lebih untuk kesehatan, Mas Mahfud ya. Dan ini semua diproses lewat tidak hanya tangan kan, namanya tidak dengan dicampur seperti orang di dapur enggak kan? Proses mekanik. Oh, mekanik ya. Selanjutnya nanti kita lihat mekaniknya. Pangan sehat lagi. Non pangan. Jadi garam ada garam non pangan. Garam ini adalah garam yang sebenarnya untuk kepentingan industri. Oh, gitu. Jadi untuk industri farmasi, untuk infus ya. Untuk industri untuk infus, terus industri kecantikan, industri kesehatan, spa gitu. Ini semua. Ini semua. Jadi semua ini dari bahan baku. Bahan dasar dulu. Masuk ke sini menjadi bahan dasar lagi kepada industri yang lain. Ini bahan dasar lagi.
Jadi tidak semua orang bisa menjual ke pabrik atau ke pabrikan atau yang mengembangkan kosmetik dan yang lain-lain ini harus diproses seperti ini dulu. Dan ini produknya UTM. Di produk UTM. Ini produknya UTM. UTM. Ini pemirsa. Ini UTM pemirsa. Madura ini UTM. Apalah Madura Oku. Sekarang Pak Mahfud ini hanya sekedar menjadi masih sebatas keilmuan yang dibagikan atau sudah ini beredar? Sementara masih prosesnya tidak boleh beredar dulu. Oh gitu. Karena kita lembaganya belum bisa berbisnis. Itu catat pemirsa, catat. Tapi jadi ini hanya sekedar produk gitu ya, keilmuan yang dibuktikan oleh UTM untuk menjadi bahan dasar satu kosmetik, kesehatan, infus, apa lagi? Banyak, jadi untuk kepentingan bahan baku untuk deterjen, bahan baku untuk dan lain sebagainya. yang Artinya pemasaran semacam ini kalau ini diproduksi besar-besaran di Madura dan UTM dan Pak Mahfud menjadi as-sabiqunal awwalin dari proses ini, waduh, jariahnya semeturnya Pak Mahfud. Satunya. Satunya. Jadi kalau orang dulu petani garam itu hanya bersemacam ini, nanti setelah disentuh oleh ilmunya Pak Mahfud sudah bisa menjadi bahan dasarnya bahan-bahan kosmetik. Gitu ya Mahfud ya. Oke, selanjutnya dari ini garam turunan. Garam yang diekstraksi dari garam bahan baku. Ekstraksi. Dipurifikasi lebih jauh menjadi produk-produk garam turunan. Dan yang ini apa Mahfud? Jadi garam turunan untuk kepentingan membuat pupuk. Oh, pupuk. Lagi. Membuat pupuk. Terus untuk membuat produk-produk untuk bahan pemutih kertas. Oh, pemutih kertas. Iya, semua itu. Jadi tinggal milih dari bahan baku ini, mau diproses seperti ini, mau diproses ini, semuanya sudah ada di sini caranya. Sudah tersedia di UTM. Bagaimana caranya? Tinggal masyarakat menggunakan kalau mau, dan kalau ini sudah dibolehkan untuk disebarluaskan, Pak Mahfud ya. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud terkait dengan urusan berbagai bahan baku yang di-create lagi menjadi garam pangan, garam non pangan, dan semua ini terkait mekanika. Selanjutnya kita minta penjelasan secara detail terkait dengan urusan mekaniknya. Ada yang bisa menjelaskan Pak Mahfud? Ada. Jadi kita di sini minta tolong ke Pak Nizar untuk bantu kita merealisasikan mesin-mesin yang ada. Pak Nizar? Pak Nizar, kenal dulu. Menjelaskan tentang mesin dari Sandasan, Pak. Nggih, Pak. Bapak siapa? Saya Nizar, Pak. Bapak Nizar. Bagian dari pengembangan laboratorium garam ini, Pak. Betul, Pak. Ya. Tadi Pak Mahfud menjelaskan bahwa ini bukan dicampur seperti orang di dapur, ada mekanikanya kan Pak ini ya. Betul. Nah, benar ya Pak Nizar ya itu. Seperti apa sebetulnya? Dan bagaimana alatnya Pak Nizar? Jadi yang pertama untuk di lab Minipen ini ada dua. Kita mampu memproduksi garam yang skala industrial, di mana ada garam industri dan ada garam grade farmasi. Nah, di sini kita ada dua teknologinya, yaitu yang satu ini kita mengkonversikan dari garam krosok yang diproduksi oleh masyarakat menjadi garam industri. Grade-nya ini industri. Nah, kemudian kita next step-nya, kita next prosesnya, yaitu dengan alat mekanisasi seperti ini, kita mengonversikan garam yang sudah grade industri ini, kita tingkatkan menjadi grade farmasi. Boleh dong kita lihat? Monggo, Pak. Pak Nizar, kan biar semua orang tahu. Ini dulu, Pak. Pak Mahfud. Pak Mahfud dampingi Pak Nizar. Mahfud. Nah, ini sebuah teknologinya UTM ya. Oh. Ini kami dari tim garam telah mendevelop sebuah teknologi yang sederhana, efisien, murah, dan tepat guna. Dan ini paten dipegang oleh tim garam UTM. Nah, ini dirakit sendiri? Rakit sendiri dari nol. Wow. Dari nol. Dan kami perjuangan dengan Pak Mahfud cukup lama menemukan, karena ini adalah hasil inovasi, yang mana hasil inovasi ini mempunyai paten, kebaruan. Nggak boleh sama dengan yang lain. Itu inovasi kami. Nah, ini sebagai solusi. Kalau yang dengan boleh tahu ya, di mana industri garam pasti membutuhkan area yang besar, ada rotary kiln yang panjang, sehingga membutuhkan banyak space lokasi. Nah, sehingga dengan alat ini kita ukur hanya cukup bisa 3x3 keplek, jadi sudah bisa. Ini ya. Ini artinya orang-orang yang mempunyai lahan kecil
langsung dapat membuat sebuah industri garam. Semacam ini. Tanpa perlu pakai yang panjang-panjang, yang ini, yang ruwet-ruwet. Nah, Ini orientasi ke depannya maunya ya kan, tapi hari ini kan masih belum termasyarakatkan ini kan. Betul. Ini pemirsa Pak Nizar. Pak Nizar, jelaskan Kong ini untuk apa? Jadi yang di sebuah industri proses garam itu memiliki berbagai macam proses. Ada proses penggilingan, pengeringan, dan sebagainya. Nah, ini kami jadikan satu semua dalam satu alat. Sekian banyak proses itu disatukan menjadi satu kali. Nah, sehingga lebih kompak, lebih sederhana. Pengeringannya, penggerusannya, pemisahan partikelnya, disatukan di sini. Itu semua ini. Di alat ini. Betul. Luar biasa, Firza. Jadi tidak banyak yang macam ini. Nah, jadi kita masukkan di sini ya. Kita masukkan ini yang baku. Krosok. Ya, berarti masuk yang garam baku. Krosok. Oh, ya. Garam krosok masyarakat ini. Ya, kita masukkan di alat ini. Nah, kita proses di sini ada novelty rahasia di sini. Apa? Ada kotak rahasia. Kotak rahasia. Secret box. Ya, yang mana ini hanya tahu Pak Mahfud dan kami dan Pak Nizar tidak boleh dibuka kemana-mana. Iya, nah ini intinya apa di sini? Sudah mulai penggilingan, pengeringan, pemisahan dan sebagainya. Yang tahap awal ya, dengan temperatur tertentu. Jadi gini, ini ada parameter tertentu. Jadi orang bikin pun mau niru nggak akan hasilnya sama, karena di sini ada parameter yang kami rahasiakan. Berapa temperaturnya, ya, berapa kecepatan blowernya, berapa kecepatan putarannya untuk penggerusannya, berapa kecepatan untuk penyedotannya. Ini semua ada. Itu sudah dihitung semua ya? Semua sampai mendapatkan optimumnya itu. Jadi orang kalau melihat ini monggo dibuat, tapi rahasia parameternya ada di kita. Kalau hanya melihat gambar dari depan pasti bisa. Bisa ya. Tapi ketika ada di dalam ini, betul. Ini butuh ilmu. Betul. Karena ini prosesnya juga kita trial and error, nemu Pak. Oh pakai temperatur sekian, gimana hasilnya? Temperatur sekian, gimana hasilnya? Ini gimana? Sampai nemu. Berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Bongkar pasang sana kemari Pak, jebol sana, jebol sini. Lasana las ini gitu. Jadi artinya Pak Nizar, Pak Mahfud, proses trial and error untuk menemukan komposisi utuh, komposisi pas gitu ya terkait dengan urusan mesin ini berapa tahun itu? Kami alhamdulillah dibantu dengan Pak Mahfud juga keberkahan di Pulau Madura ini ya, keberkahan UTM ini ya cukup 6 bulan kami selesaikan semuanya ini. Mulai riset, pembangunan alat, penulisan artikel ya, Pak Mahfud bener ya Pak Mahfud ya, jadi 6 bulan. 6 bulan. Sudah jadi semacam ini. Sudah ini. Ini kayaknya kasap ini. Mau kasapa ini Habib soalnya. Artinya gini, ini berkahnya Pulau Madura, berkahnya UTM, yang mana UTM ini dibangun oleh wasilanya almarhum Gus Dur. Kalau tidak ada berkah di sini, tidak mungkin bisa seperti secepat ini. itu. Secepat ini. Ini kecepatan itu juga bagian dari mukjizat, Mas. Betul. Kami pun juga bingung gitu, bingung Pak. Kok bisa? Ya. Ini kalau nggak dibantu oleh keberkahan ini, kami nggak mampu. Ya. Asy'ariyah beneran ini. Madhabnya. Bukan sekuler, bukan. Ada apa namanya? Ada semacam kekuatan di luar kemampuan kita yang membantu bagaimana mengkomposkan mesin semacam ini. Di apa namanya hanya prosesnya 6 bulan. 6 bulan. Ini sangat luar biasa. Yang lain, apalagi yang mau dijelaskan dari ini Pak? Mungkin dari sini ya, yang ini. Oh iya, ini apa ini? Corong ini ya, corong menuju surga. Jadi ini di sini kami pisahkan. Jadi kami pisahkan mana itu garam yang NaCl, mana yang pengotor-pengotornya. Oh, iya gitu. Kalau kita pakai kimiawi, pakai ini itu kan mahal. Sehingga kita pakai mekanis di sini. Ya, sederhana sebenarnya. Jadi kita pisahkan. Sehingga yang kita harapkan kita keluar di sini adalah garam NaCl ya. At least 97 ke atas. Terakhir kami bisa sampai 98,5. Oh gitu. Pak Nizar, kalau kan tadi Pak Mahfud bilang ceritakan tidak hanya satu dari bahan baku, ada bisa bahan pangan, ada bisa untuk bahan dasar apa namanya kosmetik dan lain-lain. Semuanya masuk di sini dulu. Nah, jadi lain mesin. Oh lain mesin. Ini khusus untuk mini plan, untuk non pangan. Oh yang ini. Ya non pangan. Oh jadi beda apa namanya? Jadi alat ini juga Pak, kami bisa men-setting mau NaCl berapa. Selama dia di bawah 98,5 kita bisa aturkan. Bisa atur di sini. Jadi kalau kita mau garam pangan kan 94,7 Pak Mahfud ya. Kita aturkan di sini nanti. Sehingga bisa kuas 94,7 98 gitu ya. Jadi ini semua yang membantu kita untuk mengatur apa yang diinginkan kita di situ. Betul. Pak Nizar, apalagi ya kalau yang ini kan non pangan.
Pak Mahfud. Tapi juga bisa disetting untuk pangan. Pangan. Untuk juga pangan. ya. Yang di sini ada beberapa mesin dong yang Ada dua, di-create. ada dua. Satu untuk garam industri, satu untuk garam farmasi. Nah, ini garam industri pemirsa, dan untuk garam farmasinya kita lihat juga. Pak Mahfud, Pak Mahfud. Pak Nizar. Nih pemirsa, kita ikut pemirsa. Ini tidak semua universitas mempunyai semacam ini. Apalagi ini di apa namanya? Dibuat dan di-create, direncanakan hanya 6 bulan. 6 bulan ini mukjizat pemirsa. Nah, Wah, mending di luar aja, di luar dulu nih ya. Oh, yang itu intinya. Oh, itu intinya. Boleh Pak Nizar. Boleh Pak Nizar. Ini harus ikut, kalau orang berilmu itu harus diikuti. Biar jelas segalanya. Nah, Oke, Pak Nizar. nah ini juga. Oh. Ini apa maknanya ini pemirsa? Nah. Ini pipa-pipa ini pasti ada makna. Ini adalah satu komponen untuk membuat sebuah garam pada grade farmasi menggunakan energi terbarukan. Dan ini alhamdulillah sepengetahuan kami baru pertama kali di dunia. Membuat garam farmasi menggunakan energi terbarukan. Ya. Jadi ini kami ya cukup senang dengan pencapaian ini, tapi ini masih tahap penelitian. Masih belum Proses ya. belum siap pakai belum ya? Siap pakai, tapi masih on trial. On trial. Jadi on development. Yang belum untuk on trial ini masih dalam percobaan. Percobaan. Dan masih belum dihakikan, belum dihakikan. Sudah dihakikan. Oh, sudah. Ini satu-satunya di dunia. Pertama kali Iya. Dimulai kita oleh temukan UTM, inovasi UTM. Universitas UTM. Pertama kali ini catat pemirsa. Ini catat UTM yang pertama kali sedunia ini. Yang memakai energi terbarukan ya. Terbarukan Memakai ini. energi terbarukan. Sehingga Pak Nizar, jelaskan dong. Ini kalau saya kan nggak ngerti. Ini apa, buat apa gini-gini nih kayak orang ini mainan. intinya sebenarnya rahasia ini juga ya. tapi ini intinya Pak, untuk membantu agar garam itu dia yang NaCl masuk, yang non NaCl keluar. Oh gitu. Itu, ya. Semua ini sama dari ini Sama semua ya. ya. Cuma masuk di situ karena mungkin terbanyak, masuk di sini lah macamnya proses semua. Jadi sehingga kan kalau kita grade-nya garam farmasi adalah 99,9 ke atas. Ya, artinya apa? Ini 99,9 NaCl. NaCl. Sehingga dengan rekayasa seperti ini itu NaCl-nya masuk semua, yang non NaCl keluar. Pak Nizar, ini sedikit ya. Menteri Perdagangan atau beberapa waktu yang lalu sempat saya bicara dengan Direktur PT Garam. Kenapa garam Madura kok banyak petani yang merasa sangat murah dibeli? Karena kandungan NaCl-nya itu yang dianggap tidak masuk dan tidak memenuhi persyaratan ke pasar industri. Sebaiknya kita ke dalam. Oh gitu ya. Sip. Oke pemirsa, kita masuk ke dalam lagi. Ini wilayah kekuasaannya Pak Mahfud. Karena dikasih. Dan saya bodyguard-nya. Kalau di dalam kerajaan, rajanya saya bodyguard-nya. Pak Habib ini bisa aja Pak Habib. Nah, ini rangkaian supporting ya. Rangkaian supporting semua ini ya. Ini semuanya ya. Ini untuk menghasilkan garam farmasi. Secara metode kita sudah mampu untuk menghasilkan larutan garam farmasi. Secara metodik ya. Metodenya. Menghasilkan garam farmasi ya, dan juga larutan garam farmasi secara metode lab skill ya, skala lab ya. Tapi kami belum secara industrial. Karena belum, karena tidak efisien. Pertama tidak masuk ke situ karena gara-gara apa? Karena memang belum ada yang membackup ke pembiayaan, atau memang ini masih menunggu proses yang lain? Betul. Ini sebenarnya awal kami menemukan sebuah tantangan, di mana yang kami buat alat ini dia mampu mengkonversikan larutan ini menjadi garam, tetapi tidak efisien. Kami kena stop di situ. Kami belum ada pendanaan kembali untuk melanjutkan riset ini. Tapi secara lab kami mampu. Secara lab udah, cuma secara pelaksana industri ini belum. Masih pengembangan ya. Pengembangan dan lebih sempurna lagi. Lagi. Oke. Tapi ide ini sudah saya patenkan untuk mengamankan hakinya. Bukan haki, sudah paten. Lebih tinggi lagi. Lebih lagi dari haki ya. Hak patennya. Nanti kalau
kalau apa namanya kalau nggak dipaten kan ada orang main ke sini dia utek tenda kalah hasil UTM kalah TV Pak Mahfud. Itu Anies ya. Ada lagi yang dijelaskan Pak Mahfud? Cukup ya. Pemirsa, kita ke Pak Mahfud lagi. Pak Mahfud, ini ternyata orang NU tuh lihat pemirsa. Orang NU ternyata banyak yang pinter. Tapi kalau sudah pinter baru ketemu orang NU. itu guyonannya orang-orang teman-teman aktivis NU. Kalau orang pinter baru ketemu bahwa itu orang NU. Proses pinternya banyak yang tidak tahu bahwa itu orang NU. Gak bener itu, gak bener ya. Bener gitu. Pak Mahfud, kemarin banyak netizen yang nyenyer ya bahwa Pak Haji Rawi itu mau backup kerja-kerjanya Pak Mahfud di lab pergaraman ini. Banyak yang nyenyer mengatakan Pak Rawi itu nggak sopan kepada akademisi begini dan lain sebagainya. Biar netizen juga ngerti dan tahu gimana sebetulnya tanggapannya Pak Mahfud waktu itu tertekan apa enggak oleh Pak Haji Rawi? Iya, baik. Saya beruntung menjadi orang Madura itu ya, yang paham betul tentang karakter orang Madura itu sendiri. Jadi Pak Haji Rawi itu ya intonasi ngomongnya ya seperti itu modelnya sudah. Jadi saya pikir itu bukan proses integrasi ya, bukan interogasi. Malah kami beruntung karena beliau berusaha fokus membangun penekanan ini bisa apa tidak? Ini bisa apa tidak? Gitu. Jadi kami malah beruntung dengan pertanyaan fokus seperti itu. Ingin pembuktian gitu ya. Iya. Dan lagi pula memang banyak orang yang beranggapan bahwa IKAMA dan lain-lain itu hanya dari forum ke forum. Maka kemarin itu sebetulnya bentuk dari keseriusan dan kepedulian dari IKAMA kepada UTM untuk bagaimana membuktikan hasil risetnya. Yeah. Dan sampai sekarang apa yang sudah dibicarakan setelah pertemuan itu, Pak Mahfud? Jadi sekali lagi saya ingin jelaskan kepada para pemirsa bahwa sebenarnya saya sebagai akademisi bertemu dengan beliau itu surprise malah, beruntung karena beliau itu ngajak kami untuk mengkonkretkan ide-ide yang riset yang selama ini ada di laboratorium langsung ke dunia industri, ke dunia nyata. Sehingga bagi kami dengan meskipun interaksi beliau terkesan tadi dianggap tidak sopan. Ada kepentingan lain yang kami amini, yang kami anggap masih perlu untuk dihargai. Yakni beliau serius untuk membincang masalah industrialisasi garam di Madura. Dan bicara lebih lanjut yang sekarang kami capai adalah beliau saat ini meminta kami untuk nyusun cash flow, nyusun cash flow tentang rencana investasi itu untuk bangun bisnis plan. Jadi perencanaan bisnisnya itu lahan yang dipunya UTM mau dijadikan apa, gitu ya, pasarnya kemana, gitu, produk apa yang mau dikembangkan, berapa biaya investasinya itu kami sudah ke sana progresnya. Sudah ada pembicaraan lebih lanjut bahwa itu akan segera untuk dieksekusi. Ya, itu sebenarnya yang kami banggakan pemirsa semua. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang seperti beliau yang peduli tentang Madura. Artinya Madura itu butuh orang-orang yang model-model semacam itu. Gitu. Bolehlah gaya bicaranya gimana gitu. Yang konkret berjariah gitu Pak Mahfud. Berjariah. Oke Pak Mahfud. 5 hektar Pak Mahfud ya? 6 hektar. Oh 6 hektaran ya. Dan ini Pak Mahfud bisa nggak Bapak memastikan itu bisa dimulai sejak kapan kalau sudah semuanya sudah ready? Tahun ini apa tahun depan kira-kira? Kalau kami berharap mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Karena musim garam sudah mulai tahun ini. Oh iya. Jadi nanti mungkin bulan September kita sudah mulai panen raya gitu ya. Yang nanti kita bisa melihat hasilnya, mudah-mudahan bulan ini sudah dimulai proses pengerjaan lahannya, terus bulan September pertengahan kita sudah mulai panen raya. Oke. Makin dari tahun ini juga sudah, insya Allah sudah bisa melihat, membuktikan hasil dari apa yang dibicarakan kemarin. Ya, Pak Mahfud ya. Pak Mahfud, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan tugas yang dimulai oleh Pak Mahfud dan juga yang sudah dihasilkan oleh Pak Mahfud ini, meskipun masih sampai dirasakan manfaatnya masyarakat masih 60-70%, tapi secara keilmuan dan logika lab ini sudah dipastikan ya bahwa ini membuat garam-garam bahan baku menjadi bernilai lebih ekonomis lagi dan yang lain-lain, tapi ini kan masih belum bisa dirasakan masyarakat secara umum. Pak Mahfud, yang ingin disampaikan ke masyarakat selain dari semuanya itu apa harapannya atau gimana dan lain-lain? Baik. Harapannya Pak Mahfud. Bapak Ibu,
sekali lagi kami ingin menggugah kita semua ya, menggugah kita semua orang-orang Madura, terutama para ilmuwan gitu ya. Saya yang dosen kecil dan memang kecil, Pendek bukan Dan kecil. kecil gitu ya. Ingin menggugah kita semua bahwasanya memang ada tugas kita semua untuk ikut berpartisipasi, melibatkan diri dalam proses pengabdian bermasyarakat, membangun negeri ini khususnya terdekat dahulu dengan kita, yakni Madura gitu ya. UTM ini kan dekat dengan Madura gitu. Pertama begini, kalau selama ini dipersepsikan garam itu adalah produk yang sebenarnya harus impor gitu ya. Pada kondisi tertentu mungkin ya impor diperbolehkan, tapi pada kondisi tertentu tugas kita ilmuwan untuk menciptakan, membangun substitusi produk yang sehingga kita tidak perlu lagi impor. Ya. Kami di UTM, di tim garam ini, kami ada di lembaga Saintex Pergaraman UTM, ada teman-teman yang menangani bidang teknik, bidang hukum, bidang pemasaran, bidang lingkungan, gitu ya, bidang sosiologi. Jadi kami ada bagian sosiologi juga. Fokus bagaimana caranya bisnis garam, usaha pergaraman yang mencakup proses praproduksi, produksi, pemasaran dan pengolahan itu kita akan jadikan tujuan riset kita, sehingga betul-betul ini Saintek Pergaraman yang memang mempunyai 4 laboratorium gitu ya, laboratorium garam bahan baku, laboratorium garam pangan, laboratorium garam non pangan, dan laboratorium garam turunan gitu ya, betul-betul nanti berkhidmat buat masyarakat. Ya, itu ya harapannya Pak Wagub. Ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah kebenaran laboratorium, tapi ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Madura secara umum, apalagi Madura itu betul-betul pulau garam, dan pulau garam itu betul terbuktikan bahwa garam di Madura itu betul bermanfaat dan bisa memberikan kehidupan dan penghidupan terhadap masyarakat Madura dengan menambah nilai ekonomi dan lain sebagainya. Pak Mahfud ya. Pemirsa, kita tunggu hasil selanjutnya. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Mahfud ini bisa menjadi jariah juga secara ilmu, dan juga ilmunya itu bisa bermanfaat terhadap masyarakat dan bisa menjadi bahan sumber penghidupan masyarakat Madura selanjutnya. Menggunakan ilmu yang sudah diteliti 6 bulan ya, 6 bulan ya untuk mengkomposkan mesin semacam ini, dan selanjutnya kalau ini betul-betul bermasyarakat di masyarakat Madura, khususnya pada petani garam, maka proses-proses yang sebelumnya itu ribet banyak gitu, maka bisa disederhanakan satu proses seperti tadi yang dijelaskan Pak Nizar. Sekian banyak proses bisa disatukan dengan mesin ini, dan membutuhkan banyak tempat, dan ini bisa disederhanakan semacam ini dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa manfaatnya terhadap masyarakat Madura. Ini selhos rumah garam. Pusat produksi garam bahan baku. Pusat produksi garam bahan baku yang dikelola oleh Pak Mahfud. Salah satu pengembang dan juga peneliti di UTM yang hari ini sedang gencar-gencar dan giat-giatnya mengembangkan urusan pergaraman. Bahkan informasinya sempat mendapat perhatian dari kementerian ya, mendapat hibah laboratorium garam. Kalau yang tadi itu nanti dipindah ke sini ya? Sementara tidak. Jadi ini uji kualitas. Oh, uji kualitas, tempat diklat, tempat sertifikasi. Bersebelahan dengan apa ya? Masjid Kultur Rahman Wahid, Iya. Iya, bersebelahan di situ. Memanjang ke sana kan itu. Dan yang dilihat keseriusan, kegigihan dan hasil karya dari penelitiannya Pak Mahfud dan beserta tim di UTM sampai mendapatkan perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemirsa, sip. Nah ini, kita lihat masuk ke dalam. Ini rumah garam. Telah samping Pak. Telah samping. Kenapa kau pakai kaca Oh. Nah, ini tempat riset garam. Ini masuk. Riset garam. Rumah garam panas nih. Iya itu. Kayak sauna. Oh iya. Sauna garam. Ini tipe garam. Kita meneliti garam itu banyak tipe ya. Ini untuk penelitian garam rendah suhu. Yang ini supaya sama. Kita sedang berusaha meneliti, mengkaji garam rakyat yang bisa diproduksi untuk pengembangan garam rich mineral, kaya mineral. Jadi ini ngambilnya dari garam masyarakat biasa? Air biasa, air laut yang kita perlakukan di sini supaya menjadi garam yang rendah sodium, rendah natrium.
sekedar informasi, selanjutnya kita lebih dalam lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Ya.